Halo, kenapa, Rek? Halo, Sin. Lo udah tidur belum? Gue ganggu lo gak ya? Enggak lah, gue lagi baca-baca buku aja. Kenapa? Ini, Sin. Gue lagi mau nanya pendapat lo nih. Gue lagi kesel banget soalnya. Jadi gini ya, Sin. Papi gue tuh kayak termanipulasi lagi sama Adriana. Dan lo tau gak? Gara-gara Adriana, tadi tuh papi gue kena serangan jantung sampai masuk rumah sakit. Begini sayang, kalau papi telah papi amati, menurut papi, kamu salah sayang tentang Adriana. Salah. Iya. Maksud papi? Iya, maksud papi melihat kalau sebenarnya Adriana mencintai papi dengan tulus sekali. Buktinya apa? Buktinya walaupun dia sudah bercerai dari papi, tapi ketika papi sakit, dia menunjukkan kecemasan. Dia khawatir takut papi ada apa-apa. Dan kamu ingat, ketika Adriana kamu larang untuk ikut ngantar papi, dia masak ikut. Dia memaksakan ikut sampai dia harus merendahkan harga diri dia. Iya kan? Ya, bisa aja kan, Bi. Itu cuma bagian dari sandiwaranya dia. Sayang, please. Papi minta kamu jangan sampai bersuuzon sama Adriana. Papi sudah melakukan apapun yang kamu inginkan. Bahkan papi sudah menceraikan Adriana. Demi apa? Demi kebahagiaan kamu. Papi berkorban itu semua demi kamu. Tapi sekarang papi kayak merasa bersalah. Papi sudah meninggalkan Adriana dan sekarang Adriana menjadi seorang janda. Di satu dia yang masih muda. Jadi papi pikir hal yang wajar kalau seandainya papi memberikan dia setengah dari perusahaan papi buat dia. Dan papi minta kamu menghormati keputusan papi. Dan kamu mengerti alasan kenapa papi melakukan itu. Ya Allah, gimana nih? Adriana kayaknya udah berhasil memeras perasaan papi lagi. Sudahlah. Sekarang kamu istirahat aja dulu. Tapi papi minta, tolong kamu pikirkan ucapan papi tadi. Karena papi tidak ingin kalian ribut seperti tadi. Papi tidak suka melihat dua orang wanita yang papi sangat cintai harus ribut di depan papi. Reva ke kamar dulu ya. Reva mau tidur. Sekalian nanti Reva pikirin omongan papi. Semoga aja Reva bisa ngabulin keinginan papi ya. Pi, kok ini obatnya masih full? Ya. Papi lupa. Ya Allah, Pi. Yang kali jangan sampai lupa ya. Udah kamu masuk ntar papi makan. Yaudah. Ya. Good night. Sayang, makasih. Kamu anak papi yang perhatian sama papi. Kamu wanita yang berbakti sama orang tuanya. Iya, Pi. I love you. I love you more. Yuk. Gimana? Lu jadi terima tawaran buat sparring partner Billy Chong? Kagak. Nah, kok gitu? Karena nggak sesuai sama bayaran yang gue minta, guys. Mereka omong doang berani bayar gede. Oh iya, Yo. Ini ada fighter Jepang, Yo. Cari sparring partner yang bagus.
Bayarannya juga lumayan besar, Yo. Nih lo lihat sendiri. Coba lihat. Ini baru gede bayarannya. Kalau ini gue mau ambil. Ini baru cocok buat lo, yuk. Pasti, Yo. Siapa dulu yang nemuin? Gua. Emang ya, Adriana tuh orangnya nyebelin banget. Gak anak, gak mama, sama aja. Gue gak habis pikir deh, kenapa sih papi tuh kayak gampang banget termanipulasi sama Adriana? Udah tau Adriana itu Miss Drama Queen banget. Kalau bukan gara-gara papi ngomong, itu rasanya gue pengen banget nyamperin Adriana, ngomel-ngomel ke dia. Tenang, Reva, tenang. Kayaknya kalau lagi kayak gini, mendingan gue curhat deh sama orang yang otaknya lagi lempeng gitu ya. Biasanya boy sih. Siapa ya? Halo, kenapa, Rek? Halo, Sin. Lo udah tidur belum? Gue ganggu lo gak ya? Enggak lah, gue lagi baca-baca buku aja. Kenapa? Ini, Sin. Gue lagi mau nanya pendapat lo nih. Gue lagi kesel banget soalnya. Jadi gini ya, Sin. Papi gue tuh kayak termanipulasi lagi sama Adriana. Dan lo tau gak? Gara-gara Adriana, tadi tuh papi gue kena serangan jantung sampai masuk rumah sakit. Astagfirullahalazim. Dan lo tahu penyebabnya apa? Penyebabnya itu cuma gara-gara Adriana sama mamanya pengen bokap gue tuh supaya cepet-cepet kasih sebagian dari perusahaan dan juga harta papi. Ya jelas gue gak terima dong. Ya gue tahu banget Adriana kayak gimana. Orang dia cuma lagi manipulasi papi doang. Ya udah akhirnya kita berantem. Tapi kena serangan jantung deh. Rek, sumpah lo yang sabar ya, tapi lo bener-bener gak boleh nyerah lo, Rek. Soalnya ini kan bukan murni keinginan bokap lo. Bokap lo tuh perasaannya diperes sama Adriana sama nyokapnya. Ya Sin, awalnya tuh juga kayak gitu. Tapi masalahnya mereka tuh nuntut-nuntut gitu loh. Ya gue cuma takut aja bokap gue tuh jadi korban. Aduh, gimana dong, Rek? Ya gue juga gak tahu. Sekarang gue juga mau bergerak susah, Sin. Soalnya tadi tiba-tiba aja bokap gue bilang sama gue kalau Adriana tuh kayaknya gak seburuk yang gue pikirkan. Ini fix deh, kayaknya bokap gue tuh udah terhasut lagi gara-gara Adriana tadi tuh kayak sok-sok drama queen, sok perhatian, sok panik. Bokap gue kena serangan jantung. Rek, sebenarnya tadi tuh gue sama anak-anak habis ngebahas masalah lo kan. Terus kita semua mikir selama Adriana masih di dekat bokap lo, ya hidup lo sama bokap lo gak bakal tenang karena dia bakal gangguin lo terus. Jadi kalau menurut gue nih ya, ada baiknya kalau perusahaan bokap lo tuh dibagi dua gitu sama Adriana. Kalau misalnya dipisah gitu berarti kantornya misah juga kan? Iya juga ya. Nah ya udah kalau kayak gitu. Kalau menurut gue dan anak-anak ya, mendingan sekalian aja dipisah jadi perusahaannya jalan sendiri-sendiri. Kalau nggak ketemu kan juga lebih enak di lo dan bokap lo. Bener juga sih, Sin. Iya, jadi kalau berkorban saham sedikit nggak apa-apa lah ya. Yang penting lo dapet ketenangan gitu loh, Rek. Daripada maksain buat nge-keep perusahaan bokap lo jadi satu utuh gitu tapi lo sama bokap lo nggak tenang kan nggak enak. Iya sih. Yaudah deh. Makasih ya, Sin. Iya, Rek, santai aja. Lega gue Reva mau nerima usulan gue. Oh ya, Rek. Kalau bisa nih ya,
gue juga punya saran. Gimana kalau lo sama bokap lo pindah rumah? Tapi jangan sampai Adriana tahu. Karena kalau misalnya Adriana tahu ya sama aja bohong. Dia pasti datang lagi ke rumah lo, meres perasaan bokap.